Catat dulu tadi apa yang mau Pak Aam saya amati? Pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif. Kenapa Pak Aam kok? Memangnya Pak Aam kurang bisa mendengarkan aktif nih? Oh, maksudnya ini kan saya Bu ini pernah Bu Emong tuh pernah ada kayak semacam pengen keluhan itu kayak curhat gitu loh Bu. Jadi saya ingin mendengarkan aktif sebagai pendengar aktif gitu loh Bu. Di saat itu nanti juga saya juga akan melakukan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, memancing kuci kami ini agar apa ya terpancing solusi-solusi dari beliau sendiri Bu. Oh gitu. Apa selama ini Pak Aam sudah merasa bagaimana dengan kompetensi tadi yang buat mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot? Emangnya merasa kurang atau bagaimana? Kok mau diamati lagi? Saya rasa masih kurang Bu, makanya ini kami sudah belajar. Jadi ini makanya kami adakan kegiatan kucing ini Bu untuk agar lebih baik lagi Bu sesuai dengan pendengar aktif tadi. Nanti saya bantu amati Pak Am, terus terutama di bagian kompetensi yang tadi ya. Oke, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau selama ini menurut Pak Am sendiri nih, kemampuan Pak Am untuk dua kompetensi ini udah dari skala 1 sampai 10 udah berapa skalanya? Kira-kira? Kira-kira Ibu ya, saya kalau secara apa ya pribadi mungkin masih belum maksimal sih Bu ya. Mungkin saya nggak terlalu berani tinggi-tinggi, mungkin ya 7 lah. 7? Tinggi juga sudah tuh Pak Am? Oh, kan? Tinggi kan 10 Bu. Oh iya betul. Jadi maksudnya Pak Am, semoga nanti setelah melakukan praktik berulang-ulang, sudah ada pengamatan, nanti Pak Am tuh jadi lebih, ya kalau bisa 10 lah ya nantinya, begitu. Oh iya, baiklah, nanti saya akan coba bantu mengamati, kemudian nanti menyampaikan kembali reviewnya hasil pengamatan saya, gitu ya Pak Am. Kapan mau dilaksanakannya? Nanti siang Bu. Siang ini ya? Beliau bisa. Memang yang udah janjian ya? Sudah. Makanya ini perlu saya bertemu dengan Ibu untuk waktunya Ibu untuk sebagai supervisor kami Bu. Oke, baiklah, nanti saya juga akan menyiapkan beberapa instrumen untuk mengamati pelaksanaan kucing yang Pak Am lakukan. Sukses ya Pak Am ya? Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak, oh iya sama Bu Emong yang tadi ya? Iya. Pak, ya gimana nih? Pak Am, ada kursi nggak? Oh iya. Ya, Oh, iya. boleh Pak, ambil satu. Jadi Bu Embong ini mau siap di coaching Bu Embong. Bu Embong tahu nggak coaching Pak? Belum tahu. Belum tahu Bu. Iya. Silakan duduk. Duduk. Tadi ini Pak Aam hari ini katanya udah janjian sama Bu Embong mau melakukan proses coaching Bu Embong. Dia semakin lihai juga untuk menjadi seorang coach. Bu Embong tahu nggak kucingnya? Belum tahu. Ya nanti Pak Embong mengikuti ini. Kucing itu Bu Embong, misalnya nih ada seseorang punya masalah, rekan kerja ini ceritanya Bu Embong rekan kerja yang senior itu kebetulan Pak Amnya masih junior, tapi dia di sini berperan sebagai coach. Jadi Bu Embongnya datang ke Pak Am untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi sebenarnya nanti yang menemukan masalah nanti menemukan jawaban solusi itu Bu Embong sendiri. Oke, nanti saya sebagai pengamat saja Bu Embong, nggak apa-apa kan? Apa saya perlu pergi dari sini? Di sini Tidak aja perlu Bu. Saya sudah minta tolong Ibu. Karena tadi Pak Am menyampaikan minta tolong diamati sama saya Bu Embong. Oke, anggap saya seperti tidak ada ya. Oke, silakan Pak Am ya. Boleh di sini. Selamat siang Bu Embong. Selamat siang Pak Am. Iya. Apa kabarnya Bu Embong? Baik. Ya, tadi kita kan sudah diskusi dengan tadi ada ini kita melakukan kucing ya Bu ya. Jadi Bu Emo sudah mengutarakan permasalahannya apa yang dikeluhkan ya selama ini ya Bu ya. Nah, mungkin ini akan saya perjelas lagi
permasalahannya itu secara rinci apa Bu ya? Ya, Permasalahan. permasalahan saya itu Pak selama ini kan semua serba menggunakan teknologi. Ya, betul, Bu. Ya, jadi saya selama ini merasa bingung karena saya tidak mampu untuk menggunakan alat teknologi. Jadi itulah permasalahan saya. Apalagi selama ini semuanya menggunakan alat teknologi, pengisian raport, pengisian KP, pengisian semua lah dilaksanakan menggunakan alat teknologi. Pembelajaran dalam kelas, nah semuanya itu saya belum bisa Pak Aam. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya, kurang menguasai alat teknologi. Oh berarti gini Bu ya, oh begitu. Berarti tujuan pembelajaran hari ini kita akan mencari solusi dari ini ya Bu ya, solusi permasalahan Ibu alami sekarang ini ya. Iya. Nah terus ini, Ibu selama ini sudah melakukan apa aja Bu agar kompetensinya Ibu dalam bidang IT itu meningkat Bu? Mungkin atau gimana ya, maksudnya Ibu kan merasa mungkin kurang. Iya. Itu terus Ibu apa yang Ibu lakukan? Nah itu saya mau mengedit tapi ya terbatas saja, hanya mau mengedit, tapi untuk menggunakan dengan alat teknologi yang sekarang, umpamanya pengiriman soal, pengisian pengisian nilai, itu saya belum bisa Pak. Oh gitu. Mungkin Ibu selama menjalankan itu ada teman atau rekan yang biasanya membantu Ibu? Iya, selama ini saya hanya minta tolong ke orang, ke teman-teman yang bisa, siapa saja yang waktunya bisa membantu saya. Nah, itu yang saya datangin ya, minta tolong dibantu untuk buatkan raport, untuk mengisi raport, untuk mengisi mata pelajaran yang menggunakan alat teknologi gitu. Apalagi dalam kelas kan sekarang sudah ada proyektor. Nah, saya itu sama sekali tidak bisa menggunakan, jadi proyektornya tergantung saja, tidak bisa karena tidak bisa menggunakan alat teknologi seperti itu. Nah, kalau jadi seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Saya maunya seperti ini Pak Aam, kalau bisa Pak Aam membantu saya mengajarin bagaimana caranya menggunakan alat-alat yang ada, ya alat-alat teknologi itu yang ada di dalam kelas, bahkan yang biasa digunakan, dan cara-cara untuk menggunakannya untuk pengisian raport, pengisian nilai, dan banyak lagi yang sekarang sudah serba teknologi Pak. Ini dari permasalahan Ibu, apa yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan lah maksudnya dari pihak sekolah itu? Mungkin Ibu ada keinginan sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman atau bagaimana? Ya, pinginnya sih untuk menggunakan alat-alat teknologi yang disiapkan sekolah, kiranya bisa diadakan berupa pelatihan atau bagaimana caranya supaya semua semua teman-teman juga bisa mengetahui, bukan cuma saya. Karena ya kalau saya sendiri ya umur saya sudah tidak bisa untuk belajar seperti itu. Hari ini diajarin besok lupa, jadi kalau terus-terus dipelajari ya itu mungkin bisa. Ya, dalam permasalahan ini Ibu melibatkan siapa saja? Kalau untuk melibatkan semua teman-teman yang menguasai tentang alat teknologi membantu, karena bukan hanya saya sendiri, tapi mungkin ada teman lain yang mungkin bisa menambah ilmunya seperti itu untuk penggunaan alat teknologi. Tapi selama ini bagaimana Bu? Seperti yang Ibu harapan Ibu itu sudah terlaksana atau belum Bu? Belum. Belum ya. Jadi apa keinginan Ibu ke depannya ini atau harapan
kedepannya ini? Nah, harapan saya ke depan itu yaitu bagaimana supaya saya juga bisa menggunakan alat-alat teknologi itu dengan bantuan teman-teman. Mungkin Pak Aam bisa mengajarin, mungkin bisa dengarkan ilmunya yang Pak Aam tahu, supaya saya juga bisa menggunakan terus dan terus tidak bertanya terus, tidak tergantung terus kepada teman-teman. Nah, itu kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama Bu untuk misalnya Ibu misalnya ada keinginan ingin dilatih dengan temennya itu, misalnya Ibu mungkin besok atau lusanya lagi, itu kira-kira kapan Bu? Ya, kalau menurut waktu saya mungkin bisa aja bersiap aja, tapi tergantung dari Pak Am aja yang mungkin memanfaatkan waktunya. Kalau saya selalu siap aja. Jadi itu ya keinginan Ibu. Untuk selanjutnya permasalahan tadi, tapi Ibu ini ya, maksudnya selama memiliki keluhan seperti itu aman-aman aja Bu ya, maksudnya ada yang bantu Ibu ya? Ya, aman aja. Kalau kita bertanya kepada teman kan pasti ada aja yang mau bantu. Jadi untuk nanti cara solusinya Ibu bagaimana Bu ke depannya? Mungkin Ibu bisa bagaimana ke teman-temannya menyampaikannya? Solusinya itu kira-kira teman bisa membantu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya Pak Aam, dari Pak Aam sendiri, dan mungkin kita bisa minta pendapat dari atau dukungan dari kepala sekolah. Iya. Karena kalau kita berjalan sendiri Pak Aam, tidak mungkin nanti tidak ada kesepakatan. Jadi harus kan ini kita minta kita menggunakan waktu, jadi bisa disetujui oleh kepala sekolah waktunya. Jadi keinginan Ibu ini bagaimana Bu? Maksudnya ingin mengadakan jadi kayak sosialisasi gitu ya? Ya, bisa saja secara beberapa orang, ya, mungkin yang penting itu kepala sekolah juga mengetahui. Oh, itu ya, Pak sekolah kita ya. akan menggunakan waktu untuk belajar dari untuk menggunakan alat teknologi. Oke. Saya rasa cukup Bu. Terima kasih. Tadi sudah ini ya, Ibu sudah mengutarakan unek-uneknya dan Ibu sendiri juga yang menemukan solusinya. Di sini tuh saya sebagai ini Bu, yang mendampingi. Jadi saya tidak memberikan solusi, itu solusi dari Ibu sendiri. Seperti itu Bu. Nah, makanya ini coaching ini insya Allah berjalan baik jika coachingnya Ibu sendiri bisa menemukan solusinya. Ya, semoga kegiatan yang Ibu harapkan nanti bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan boleh terlaksana dengan baik, dan saya ilmu saya semakin bertambah tentang penggunaan alat teknologi. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya. Apa-apa Bu Embong dan Bu Embong dengar. Tadi Bu Embong sudah kira-kira bertemu permasalahannya dan bertemu jawabannya kira-kira. Iya. Kira-kira karena Pak Am ini bersiap aja untuk mengajarin saya, ya, meluangkan waktunya. Nanti mungkin ada teman-teman juga yang bisa ikut, jadi bukan cuma saya. Jadi sebenarnya yang ngerti teknologi itu ya bukan Pak Am aja kan Bu Embong, ada yang lain-lain. Iya. Selama ini kalau ada tugas saya minta tolong ke teman-teman yang ada waktunya. Oke. Baiklah, tadi Pak Aam nih, saya kembali ke Pak Aam ya Bu Embong nih. Pak Aamnya sebagai coach, Bu Embongnya sebagai coach tadi. Nah, sebagai coach tadi Pak Aam minta diamati bagian terutama mendengar aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot Pak Aam. Kalau menurut saya secara keseluruhan ini performance Pak Aam
Pak Am dulu ya. Menurut Pak Am bagaimana? Kira-kira penampilan Pak Am tadi sebagai coach tadi gimana? Rasa Pak Am sendiri? Ya lega Bu ya mendengarkan keluhan dari teman. Cuma intinya permasalahannya itu tetap di pertanyaan berbobot Bu. Jadi tapi saya juga sudah mencoba memancing-mancing dari jawaban dari beliau. Jadi saya ingin membuat pertanyaan baru dari jawaban beliau. Jadi saya seolah apa ya saling berkaitan gitu loh Bu. Jadi Bu Embong jawabannya gini, nah saya membuat dari jawabannya itu, pertanyaannya itu seperti itu. Ya menurut Pak Am ada nggak peningkatan dari yang sebelumnya tadi kan Pak Am bilang skalanya Pak Am 7. Kalau hari ini sama Bu Embong menurut Pak Am berapa kira-kira? Ya mungkin bisa jadi masih sama atau naik sedikit aja sih Bu. Naik sedikit, 7,5 lah ya? Iya betul. Soalnya Berarti Pak Am belum pede juga ya, menyatakan soalnya gini Bu, kucing ini kan perlu jam terbang banyak Bu ya, jadi perlu latihan dan latihan lagi Bu, seperti itu sih Bu. Nah kegiatan seperti ini nih, ya namanya kita teman cuma kalau ngobrol kan jadi gimana gitu loh Bu, kan agak lain gitu Bu. kalau di proses kucing kan kalau ngomong biasa sebenarnya Bu Embong biasa aja ya tadi ya, tapi karena dibentuk jadi kucing jadi anu ya. Betul. Jadi grogi Pak. Iya betul. Jadi beda dengan yang formal dengan yang biasa aja tuh beda. Paham saya. Jadi kalau secara keseluruhan tadi saya lihat Pak Am untuk di Tirtanya, Tirta dan Rasa alurnya Pak Am udah masuk sih. Sudah Pak Am sudah menanyakan tujuannya Bu Embong, juga sudah mengidentifikasi apa masalahnya, kemudian juga menanyakan ke Bu Embongnya apa nih rencananya Bu Embong ke depan karena masalahnya demikian. Udah ada sih. Kemudian ada komitmennya. Tadi sudah ada kan ditanyakan komitmen Bu Embong? Komitmen tadi kayaknya bukan komitmen ya. Jadi maksudnya dari Bu Embongnya sendiri itu ada keinginan kuat untuk mengajak teman-temannya. Dia juga mengajak saya sebagai yang ngajarin itu. Jadi keinginan dari Bu Embong itu yang kuat gitu. Memang Pak Am tadi sudah alur kita udah muncul Pak Am, udah insya Allah alhamdulillah tadi sudah bagus. Secara umum proses kucing tadi udah baik, cuma mungkin ada yang perlu masih diperbaiki di penampilan Pak Am sendiri belum terlalu pede menyatakan sudah 100% ya. Belum mau mengatakan nilai saya jadi 10 belum kan? Naik dikit ya. Oh ya baiklah. Berarti Pak Am juga sudah menyadari sebenarnya memang tadi ada kekurangannya sedikit di bagian saya catat tadi. Oh ya, di rencana aksi kayaknya kurang rinci Pak Am. Oh iya. Pertanyaannya kurang menggigit ya. Nanti kalau perlu dipertajam kemudian supaya efektif nih mengarahkan gimana si kunci bisa menjawab sehingga dia langsung menemukan solusinya gitu. Kemudian Pak Am tadi ya seperti saya tanya tadi ternyata lupa ya menanyakan komitmen Bu Embong. Dan Pak Am lupa tadi menanyakan berapa sih kemampuan Bu Embong sekarang menurut Bu Embong sendiri. Gitu. Terus tadi Bu Embong, kira-kira kalau Bu Embong menilai Bu Embong sekarang berapa sih nilai kompetensi Bu Embong? Nah itu harusnya ada ya. Nah itu ada yang kelupaan. Memang sih Bu Embong, ini terutama nih Pak Am sebagai coach harus ada jam terbang, harus sering-sering latihan supaya nanti tambah banyak teman-teman lain yang terbantu. Terima kasih Bu. Soalnya ini tadi Ibu tadi udah mengutarakan apa yang kurang, itu bisa menjadi bahan catatan saya ke depannya Bu. Jadi emang kita itu tidak bisa proses itu langsung baik ya Bu. Kita memang namanya perjalanan tuh ada ya naik turun lah Bu, seperti itu Bu. Iya benar Pak Am. Kira-kira nih ada komitmen Pak Am nggak ke depannya untuk meningkatkan ini selain menambahin jam terbang terus apalagi kira-kira? Ini Bu, saya inginnya itu belajar nih public speaking Bu. Itu saya speaking ya. Nah itu
perlu sekali saya kuasai kompetensi seperti itu agar itu apa ya, itu semacam kepandaian dalam bahasa itu ya. Itu perlu sekali saya ilmunya seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang Pak Am lakukan untuk belajar public speaking? Lewat mana-mana, siapa aja sama siapa belajarnya gitu? Untuk saat ini kami masih belajar dari YouTube dulu ya, maksudnya melihat dari orang cara gaya berbicaranya itu. Bisa juga. Saya kadang suka ya orang cara bicaranya itu kayak semacam menghipnotis. Jadi fokusnya itu ke bicaranya orang itu. Saya pengennya seperti itu, Bu. Jadi kalau saya bisa menguasai itu, insya Allah nanti dalam coaching itu akan jalan dengan lancar gitu loh, dengan alami gitu loh, Bu. Jadi lebih baik ya Iya. Pak Am ya. Melalui YouTube, kemudian melalui apa lagi kira-kira? Pelatihan ini, Bu, di seminar atau di Ikuti pelatihan ya. di Zoom tuh kadang ada di webinar itu. Latihan sekarang kan ada yang online kayak gitu. Kapan Pak Am mau mulai ini rencananya? Pak? Ini selama ini saya sudah berjalan, cuma kita makanya perlu dalam eksekusinya kita perlu itu, Bu. Jadi ilmu iya, praktek iya, teori iya, praktek iya, Bu, seperti itu. Jadi teori mungkin 30%, praktek 70 seperti itu, Bu. Oh, jadi Pak Am ini sebenarnya sedang dalam proses pendidikan. Iya. Pak Am lakukan sendiri melalui YouTube, terus Pak Am juga mengikuti berbagai pelatihan, Iya. baik online maupun offline ya. Ya, tadi. soalnya saya mempelajari dari teman-teman saya ada itu kan di guru penggerak itu, Bu. Dia gaya bicaranya itu saya tiru gitu loh, Bu. Jadi Oke. apa aja yang perlu dihindarin dan apa yang harus dilakukan seperti itu, Bu. Jadi dari situ saya amati seperti itu sih, Bu. Belajar dari teman-teman gitu loh, Bu. Jadi Pak Am ini sudah mulai berupaya untuk meningkatkan diri dengan melakukan tadi ya Pak Am ya, supaya nggak grogi ya kalau lagi Nah, seperti itu. melakukan coaching Iya. terutama ya. Kelemahan saya itu kalau sudah blank itu pasti kayak ngelantur jadi bicaranya. Jadi saya ingin menghilangkan seperti itu sih, Bu. Iya. Bisa Pak Am, alhamdulillah Pak Am itu sudah berupaya ingin menjadi seorang coach dan memperbaiki kompetensi Pak Am. Seperti halnya Bu Embong tadi menyadari dirinya dan ingin memperbaiki kompetensinya. Begitu pula Pak Am ingin memperbaiki kompetensi Pak Am terutama dalam public speaking. Gitu ya. Ya. Dan waktu pelaksanaannya sudah terlaksana sebenarnya ini sudah berapa bulan Pak Am lakukan? Saya rasa itu mungkin hampir 2 bulan, Bu ya. Hampir 2 bulan ya. Nah, soalnya nggak full sih, kan dalam 1 bulan tuh mungkin ada seminggu sekali, itu kan ada kegiatan itu kan nggak banyak gitu loh, Bu. Jadi di saat itu juga mungkin sudah saya catat gitu kan. Jadi Semakin terasah jadinya ya Pak Am ya. kita harus mungkin sering ngomong di depan, ya latihan tuh di depan kaca kayak gitu sih. Jadi seolah bagaimana kalau saya melihat diri saya sendiri gitu loh, Bu. Nah, untuk prakteknya seperti Pak Am bilang tadi sudah seringlah latihan di depan kaca kan? Nah, untuk latihan ke umumnya bagaimana tadi? Apa berkaitan dengan Bu Embong tadi masalah biar Pak Am Untuk sementara, gimana? iya untuk sementara ini masih biasa aja, Bu ya, maksudnya di luar kayak semacam ini yang resmi ini. Ya hanya obrolan-obrolan santai, cuma serius intinya. Di dalamnya itu berisi gitu loh, Bu. Jadi kita di tempat mana, pokoknya di tempat-tempat santai gitu. Jadi kita sambil ngobrol, bahas sesuatu ya tentang permasalahan IKM, Merdeka, terus pokoknya tentang SKP kayak gitu-gitu. Jadi itu juga sambil intinya dalam itu praktek juga, Bu. Cuma beda waktu di luar sama yang di seperti ini, Bu. Coaching seperti ini pasti beda. Oke, saya pahami Pak Am. Jadi Pak Am sudah mulai melakukan coaching ini, sudah mulai berupaya meningkatkan kompetensi Pak Am melalui berbagai macam cara lah ya.
Tapi Pak Am inginnya mempraktikkan kemampuannya Pak Am tadi dengan suatu kegiatan yang bermanfaat juga gitu ya maksudnya. Seperti misalnya Bu Embong tadi minta dibantu peningkatan kompetensi dalam penggunaan teknologi. Jadi Pak Am nanti bisa jadi pembicaranya di situ. Sekarang praktek ya Pak Am? Boleh? Iya. Ah. Di situ nanti saya juga ingin berpraktik baik ya Bu ya. Maksudnya tidak hanya mengajarkan tadi Bu Embong, mungkin saya ingin pembuatan aplikasinya itu setidaknya Bu Embong tahu aja. Kalau untuk prakteknya ya nanti bisa bantu saya juga. Nah, yang penting Bu Embong tahu aja cara pembuatan kayak semacam game edukasi seperti itu. Oke, baiklah Pak Am. Bagus sekali komitmennya. Sudah ini berarti Pak Am ini berkomitmen ya untuk meningkatkan diri seperti halnya Bu Embong harus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya. Iya, bagus kok. Beliau ini tahu kalau kemampuan IT-nya kurang, beliau ingin ini ya berusaha bagaimana biar menambah kompetensi. Iya, Pak Am juga bagus sebagai seorang coach menyadari bahwa ada kelemahan kita dan Pak Am berupaya juga untuk memperbaiki itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita sama-sama memperbaiki, insya Allah menjadi lebih baik ya, begitu kan ke depannya. Begitu Pak Am, sudah selesai proses kita? Sudah, alhamdulillah. Kira-kira apakah Pak Am merasa terbantu dengan kegiatan kita tadi atau tidak? Terbantu sekali Bu. Ini banyak catatan dari Ibu ke saya tentang masalah coaching ini sebagai bahan renungan saya untuk memperbaiki ini. Jadi saya itu setiap kekurangan itu pasti saya sebagai catatan gitu ya untuk kedepannya lagi. Jadi kita coba lagi coaching nanti dengan guru yang berbeda gitu. Oke. Ya baiklah kalau begitu. Kalau ini ada muridnya kayaknya kita bisa akhiri ya pembicaraan kita ini ya Bu Embong. Selamat nanti semoga semakin meningkat semuanya. Nanti kapan ya kira-kira mau dipantau kembali Pak? Saya ikut dari beliau ini, soalnya beliau yang nanti mungkin merasa kalau sudah bisa mungkin kalau belum ya nanti coaching kita lakukan kembali. Kalau sudah mungkin ya mungkin kita juga lakukan kembali lagi. Jadi ada di saya mau menunggu lah ya, nunggu kabar nanti dikabari Bu Anissa. Ini saya mau coaching lagi, udah rasanya udah agak lihai dikit lah ya gitu. Oke. Baik Pak Am tuh dicari muridnya udah. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu Embong, semoga pertemuan kita bermanfaat. Apa yang dijanjikan ke saya. Betul Pak Am ya, Bu Embong juga menagih. Baiklah. Boleh kembali ke asalnya masing-masing.